pilih shape, kemudian pilih yang bulat. Ada yang bulat di sini. Oke, pilih yang lonjong. Oke, dia akan jadi bulat. Kemudian kalau sudah ini diisi semua, dan Bapak Ibu silakan pilih file dan lakukan download, kemudian pilih gambar JPEG. Kemudian dia akan minta download, selesai downloadnya. Oke. Nah, kalau sudah bisa download selesai, Bapak Ibu sesuai dengan petunjuk yang ada di kelas ini adalah jika mau tag Facebook kami ada di sini, kemudian atau Instagram ada di sini. Nah, jangan lupa perhatikan ini baru 19 orang yang menyerahkan. Jangan lupa Bapak Ibu lihat tugas, kemudian itu lihat tugas di bawah ini, kemudian itu diserahkan, ya, diserahkan. Ada bacaan turn in di sini sebenarnya. Oh, ini saya sebagai pemilik ya. Ini jangan lupa diserahkan. Oke, bentar. Saya di sini ya. Saya cari dulu yang saya yang peserta, karena kalau sebagai ini nggak bisa. Saya sebagai peserta dulu. Classroom. Jangan lupa diserahkan bahwa Bapak Ibu sudah selesai membuat biodata. Oke, ini misalnya classroom. Ini classroom. Nggak ada ini. Kita aja classroom. Oke, misal ini ya. Misalkan ini, saya sebagai peserta, pilih yang di bagian tugas kelas, kemudian nanti Bapak Ibu cari di bagian biodata peserta. Ini mana biodata ya? Nilai kelasnya. Oh, ini biodata, oke. Nah, di bagian biodata jangan lupa Bapak Ibu lihat tugas di bagian ini. Kemudian itu tandai sudah selesai. Tandai sebagai sudah selesai. Ada yang lebih bagus lagi, tambahkan hasil screenshot juga boleh. Tapi nggak apa-apa, tandai sebagai selesai saja sudah selesai ya. Artinya kami tahu berapa orang yang sudah menyerahkan tugas. Contoh, ini ada 19 orang yang sudah menyerahkan ini. Contoh ya. Ini ada 19 orang yang menyerahkan. Kita perhatikan, kita klik yang menyerahkan. Berarti 19 orang ini sudah, nah ini 20 ya. Ini sudah nambah tadi. Dilampirkan itu lebih bagus, dilampirkan bahwa betul-betul sudah mengerjakan ini. Ini lihat, contoh misalkan Enda Utari misalnya. Saya klik ini, kelihatan bahwa dia sudah mengerjakan biodata ini. Jadi walaupun ditindih oleh yang lain, kita sudah mengerjakan. Ini contohnya. Nah, ini biodatanya, ya, artinya ini. Kalau mau ya tinggal hasil screenshotnya atau hasil downloadnya boleh dikirim ke sini, ya. Seperti itu saja cukup Bapak Ibu untuk biodata. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah yang sering ditanyakan. Jangan lupa ya tanda sebagai selesai ya. Yang sering ditanyakan adalah, oke, saya kembali ke sini. Kembali lagi ke tugas kelas. Oke. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang berkenaan dengan materi kita, kami sudah menyiapkan namanya kelas kolaborasi ini. Kalau Bapak Ibu mau belajar apa tentang ini, itu lebih lengkap karena satu materi 1 jam. Contoh misalkan tentang Google Doc. Bapak Ibu tinggal buka Google Doc, ini lebih utuh lagi penjelasannya di Google Doc ini. Ya. Tidak secara spesifik menyampaikan artinya seperti apa nempel, tapi dia secara utuh bagaimana kecanggihan dari Google Doc. Ini Google Doc, ada lagi banyak, ini Google Slide, ini Google Drive, ya. Semua ada di Bapak Ibu. Lebih kurang 1 jam. Ya, bisa memahami bagaimana cara kerjanya. Nah, terus itu yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu kebingungan, Pak, nggak ada ini, tidak ada audio. Audio pasti bagi yang
baru punya akun domain belajar.id, pasti dia ketemu yang tidak ada audio dan videonya. Oke. Ini bukan hanya Bapak Ibu saja yang kena, yang lain juga ya. Jadi ketika saya mau insert, misalkan saya buka ini biodata ini, misalkan mau sisipkan audio, kan tidak ada nih, audio video kadang-kadang tidak ada. Karena Bapak Ibu, Google Drive Bapak Ibu belum terbiasa menggunakan data-data di sini. Nah, coba dimaksimalkan dulu, diisi saja Bapak Ibu biodata Google Drive ini dengan audio, dengan video, dengan dokumen, diisi saja sampai berapa giga, apa 1 giga sampai 2 giga diisi, diupload saja ke sini. Nanti Bapak Ibu silakan log out dulu akunnya, di log out dulu akunnya. Nanti kalau sudah log out, masuk lagi, akan ada audionya, ya. Seperti itu jawaban bahwa banyak pertanyaan tidak masuk audio. Oke. Nah, terus itu perkenankan kami dalam setengah jam ini, tidak lama Bapak Ibu, kita diminta tadi jangan dulu ada pertanyaan, kita praktek saja langsung dari tugas yang ada di yang kedua ya. Di yang kedua ini apa? Kita akan di hari kedua ini adalah panduan prakteknya adalah tentang 3 materi ya. Ada 3 materi. Ini sangat mudah Bapak Ibu, tinggal kita praktekkan yang kedua ini ya. Praktik yang kedua ini. Kemudian saya buka juga di bagian praktek 2-nya. Oke. Nanti setelah itu nanti ada pertanyaan ya, tugas praktek 2. Oke. Ini sangat mudah. Baik, yang pertama kita akan membahas Google Sheet ya Bapak Ibu ya. Kita akan bahas Google Sheet. Berarti yang pertama adalah Bapak Ibu silakan buka Google Sheet dengan mewarnai sel Google Sheet-nya. Pertama adalah buka Drive-nya, Google Drive, kemudian buka baru, kemudian pilih Google Spreadsheet-nya. Kemudian tinggal dikasih warna. Oke, ini dikasih warna. Dan warnanya gampang, mudah, tinggal terbiasa kita kalau biasa di Excel ya. Oke, tunggu prosesnya. Ini diwarnai saja, mau warnanya apa, tinggal pilih ini, warna ini, misalkan ini, pilih warna ini, misalkan yang sheet yang ini, pilih yang berikutnya. Oke, seperti itu, tinggal di print screen. Ini selesai tugas 1 Bapak Ibu ya, seperti itu caranya, mudah. Yang untuk yang slide 1. Step 2-nya adalah Bapak Ibu screenshot 1 Google Sheet yang nama daftar nilai dengan 1 tabel 2 nama ya. Tinggal kasih nama, misalkan ini saya kasih nama. Oke, ini saya buang saja nggak apa-apa. Edit, delete ya. Baru saja. Oke, kemudian pilih nama. Jadi ada nama, misalkan nama, ini ada namanya, boleh namanya nama belum saja lah, Budi Samayanto. Kemudian ini nilai 1, ini nilai 2, nilai 2, kemudian nilainya boleh 90, 67, misalkan 82, pilih lagi 78 misalkan. Ini rata-rata. Kemudian ini rata-rata pakai rumus sama dengan average lagi buka kurung ya, kurung ini tinggal dipilih, tinggal enter saja Pak Ibu. Aku nggak mau berlebihan.
Average bukan average. Average. Nah. Average. Ini udah average. Apa? Average. Hanya itu jadi E, Pak. Hanya jadi E, average. Ai. Oke. Oke, tinggal copy saja, pastekan ya. Ragi. Tinggal di copy, tinggal mudah. Enter. Enter saja, aku nggak mau. Nggak belakang ini. Atau tarik saja lah. Yang mana yang paling mudah Bapak Ibu ya, tidak perlu mempersulit ya. Yang mana buat mudah Bapak Ibu, sama dengan ini jumlahkan saja. Kalau mau dia teratakan juga boleh. Oke, seperti itu. Saya teratanya mau bagi dua juga boleh. Gaya seperti apa silakan ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, kita minta yang kedua apa? Slide yang kedua adalah setelah kita buat nilai rata, kemudian berikan komentar, menyebutkan nama email kawan. Jadi klik kanan saja di bagian ini tadi, klik kanan saja di mana letakkan saja, klik kanan, kemudian komentar di sini. Oke, komentar. Nah, ini silakan komentarnya apa? Mohon dikoreksi ya Pak. Silakan bahasanya, kemudian @gmailnya siapa gitu. Ya, salah satu saja. Kemudian ini di screenshot. Oke, ini selesai satu. Ini screenshot ya. Oke, ini saya alihkan dulu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga adalah diminta menurutkan fungsi sort berdasarkan nilai terendah di atas ya. Di sort saja seperti ini caranya ya, sama seperti filter saja Bapak Ibu di ini. Ini pilih saja ini ya, di blok saja. Ini kemudian pilih filter ini. Ada bacaan filter. Ya. Filter ini ya, ini sorry, yang ini di blok. Kemudian ini buat tampilan filter. Ini nanti dia akan muncul A sampai Z. Saya ulangi. Salah blok saya tadi. Ini di blok semua. Ini di filter. Kemudian pilih tampilan filter baru. Kemudian disorot di sini A sampai Z. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini. Ya. Jadi yang penting Bapak Ibu ada urutan, ada filternya. Nah, gini saja, ada filter seperti ini sudah cukup. Kemudian di print screen. Yang penting tahu tata cara memfilter dari besar ke kecil. Itu saja. Oke, sudah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketujuh, slide ketujuh adalah screenshot satu diagram dari rata nilai. Jadi ini di blok ya, di blok ini cukup itu, kemudian ambil yang grafik diagram ya, diagram. Diklik saja. Ini kalau sudah terbiasa buat grafik, ini sudah jadi ya, tinggal di print screen. Saya ulangi, blok ini kemudian di print pilih namanya grafik yang ini. Oke. Slide ke-8. Slide ke-8 adalah dengan cara publikasikan diagram, dipindahkan di sheet tersendiri. Nah, adalah pilih yang di sini, titik 3 ini, kemudian di publikasi diagram. Ini pilih publikasi diagram. Dia akan muncul. Oke, publikasikan. Oke. Kok kosong? Sematkan. Sorry, kok nggak mau. Pilih publikasikan diagram. Pindahkan sheet sendiri ya tadi ya. Nomor 8. Oh, pindahkan sheet sendiri. Pilih titik 3 ini Bapak Ibu, kemudian pilih pindahkan ke sheet sendiri. Ini jadi seperti ini. Kemudian di print screen. Oke. Nanti diulang-ulang ya, soalnya ada rekamannya Bapak Ibu.
Kemudian slide ke-9 tinggal diubah menjadi diagram diganti dengan menjadi diagram nilai. Tinggal diagramnya menjadi diagram nilai. Oke. Ini chartnya. Ini saya buat lagi yang tadi. Ini saya cek lagi ini. Plot lagi jadi diagram nilai. Ini saya buat diagram. Kemudian diagram nilainya adalah ada di bagian ini, Bapak Ibu. Jenis diagram. Tinggal pindahkan jadi diagram nilai di sini. Diagram batang ya. Ya, diagram batangnya ubah di sini. Itu saja. Ulangi lagi. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau klik kanan ada nggak? Ada juga klik kanan sih. Tapi lebih baik klik ini, kemudian pilih diagram lagi, pilih diagram, kemudian jenis diagram ya. Kosong jadinya. Lepas semua nih tadi. Ini lepas semua ini. Pilih lagi. Nah, kemudian ini pilih diagramnya adalah pakai diagram batang. Jadi, ya. Seperti itu. Kemudian slide ke 10 Diagram lingkaran. diagram lingkaran. Tinggal gampang saja Bapak Ibu, tinggal diubah diagram lingkaran. Kalau tadi seperti itu, tinggal diubah diagram lingkaran. Pilih saja dia lingkaran seperti ini. Udah jadi, ya. Tinggal ubah bentuknya saja. Oke, kemudian yang ini apa lagi? Lindungi. Nah, ini agak ada pertanyaan juga ini. Sekarang lindungi the sheets dengan akses edit. Hanya Anda yang dapat edit gitu ya. Nah, caranya gini. Sheet-nya ini, oke. Sheet-nya ini kan masih terbuka. Oke. Kalau untuk melindungi, hanya kita yang bisa buka ketika di-share ya. Klik yang tombol drop down-nya, kemudian lindungi sheet. Lindungi sheet. Kemudian setel sheet. Oke. Kemudian, nah ini hanya Anda saja. Ini kemudian hasil di screen. Oke. Lihat hasilnya. Nah, ini adalah sudah terkunci. Jadi kalau kita bagikan ke orang lain, itu sheet ini terkunci. Nggak bisa diotak-atik. Oke, saya ulangi. Kemudian lindungi sheet. Kemudian setel izin. Hanya Anda saja. Kemudian ini di print screen. Kemudian selesai. Dia terkunci. Berikutnya Alamat email. alamat 12 ya sama alamat email kan Anda di kelas. Di-share-nya dengan alamat email ya. Tapi dengan cara adalah bisa di komentar ya, bisa di komentar. Bisa di komentar. Caranya adalah Bapak Ibu, sheet ini kan ada tombol bagikan nih di pojok kanan nih. Bagikan ya, bagikan. Oh, kasih nama dulu ya, kasih nama dulu. Bentar, ini kasih nama dulu. Ini misalkan latihan saja. Oke, bagikan pojok kanan. Nah, ini kemudian ke siapa misalkan? Ini ke salah satu email misalkan ya. Atau email siapa ya? Ada Elja Rahman. Serahkan. Nah, di sini diubah bagian jadi pemberi komentar yang di sini. Kemudian di print screen. Ya, seperti itu. Oke, saya ulangi lagi, buang saja. Pilih bagikan, kemudian pilih salah satu email siapa, kemudian di sini diubah menjadi komentar. Dia hanya memberi komentar, ya, hanya bisa komentar. Oke, seperti itu, kemudian print screen. Oke, berikutnya Bapak Ibu, yang ke-13, salin diagram. Nah, ini gampang salin diagramnya. Oke, salin diagramnya gampang. Oke, saya batang saja ini. Oke. Ini kalau kita mau balikkan kembalikan ke diagram batang tadi seperti ini, kemudian pilih titik 3 ini pojok diagram ini, kemudian salin diagram. Sudah disalin? Dia minta, jika hanya minta ditampilkan salin saja Bapak Ibu ya. Tidak yang lain-lain. Jadi makanya saya bilang gampang saja klik ini, titik 3 ini, kemudian tampil ini, salin diagram atau copy diagram. Sudah itu di print screen. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah hasil salin kita tadi
pindahkan ke Google Doc. Jadi buka Drive kita, kemudian pilih Doc, Google Doc, kemudian dipastekan di bagian Google Doc, kemudian di print screen, dipaste ke sini. Oke, dia pindah ke sini, nanti di masih muter-muter. Masih muter. Nah ini, udah pindah sini ya. Pindah ke Google Doc. Kemudian ini di print screen. Oke. Terakhir, kalau sudah itu, bukan saya ya. Ini Google Doc ini ya, dua set terakhir ya. Screen satu Google Sheet yang aslinya dibuka siapa saja. Dibuka siapa saja. Jadi artinya nanti tetap dibagikan yang di bagian Google Sheet tadi, dibagikan, tapi dengan siapa saja. Di sini bagian ini. Bagian ini pilih dengan pilihan siapa saja. Anyone with the link, ya. Kalau dia ada yang pakai masih bahasa Inggris namanya anyone with the link di sini. Pilih ini kemudian di print screen. Ya, pilih ini kemudian di print screen. Di bagian ini ya. Bagian pengakses lihat saja. Bagian ini siapa saja. Oke, terakhir adalah ini screenshot Google Doc yang tadi, screenshot Google Doc grafik lengkap dengan komentar. Oke, gampang buka dokumen tadi. Mulai ini klik kanan, kemudian pilih komentar. Sebut nama emailnya apa, ya. Seperti itu. Kemudian dikasih komentar. Oke, seperti itu hasilnya, kemudian di print screen. Oke. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang Google Sheet. Oke, saya stop dulu. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, agak cepat, tapi nanti buka rekamannya nanti bisa Allah bisa. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan di open saja mic-nya Bapak Ibu. Mantap, Jernawi. Mantap. Kalau dibaca ini enak, kalau nggak dibaca itu bingung. Pasti banyak baca ya Pak. Banyak praktek. Iya betul. Ya, Excel is answer. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Pak, Anissa. kalau rumusnya itu Pak, kalau nggak salah kalau di Excel itu kan kalau kita sama dengan tuh nanti keluar tuh. Kalau Bapak kan tadi kan diketik. Nanti kalau kita salah ketik kan kayak tadi nggak keluar. Itu ada nggak Pak? Menunya kalau kita klik tuh keluar. Ada sih, langsung pencet langsung keluar sebenarnya. Di apa namanya? Ada. Lengkap di situ. Ada ya, nanti di sini kan di atas ini kan ada nih di bagian ini nih. Kalau kita kasih sama dengan bukan itu ya. Misalkan saya mau di sini lah. Sama dengan di bagian ini kan sudah ada muncul dia. Dia mau apa kita? Mau zoom, mau iya. ada kan? Sudah muncul. Sebenarnya kalau yang online ini lebih cepat sih, langsung dia tunjukin sebenarnya. Ini yang di zoom di sini kan ada nih di pojok kanan atas. Ya, di pojok kanan atas juga boleh di sini. Nah, ini ada fungsi. Ini ada fungsi. Nah, itu lengkap itu. Average, count, Iya. ya. Oke. Ya, lebih lengkap. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oh, Pak Arianto ini sibuk ini. Oh iya Bapak Ibu, nanti setelah kegiatan ini, nggak tahu saya tanggal berapa ya. Bapak Ibu bisa jadi master trainer juga Bapak Ibu. Nanti saya kasih linknya nanti ya. Punya kesempatan. Halo Pak Jernawi.
Ya, Yang nomor 8 tadi Pak agak kurang ini Pak tadi Pak. Kurang paham dari basic Pak. oh nomor 8 ya? Step Yang 8. nomor 8 Pak. Oke, step 8. Step 8. Oh ini ya, Ya. namanya pindahkan disk sendiri ya. Caranya adalah ini, titik 3 ini. Kemudian nih, pindahkan ke sheet sendiri. Saya belum share screen kok ngomong sendiri ya. No problem. Oke. Butuh rekreasi itu. Ke benteng ya, Pak Tony ya. Ya, cari durian, Pak. Oke, di pojok ini ya, di pojok kanan ini titik 3 ini pilih. Kemudian ini pindahkan ke sheet sendiri. Oh iya Pak ya. Muncul jadi ada chart di sini. Nah, di sini muncul ada bagian ini, grafik tersendiri. Ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, nanti akumulasi saja pertanyaannya. Lanjut ke. Oh shit. Oke, kita ke kalender. Oh, ini saya paling senang kalender nih. Hihi. Paling senang saya belajar kalender. Banyak ilmunya di sini. Apalagi kalender merah. Oke, saya tunjukkan dulu kalender yang sering saya gunakan. Perhatikan kalender yang ini. Di titik 9, tetap titik 9. Kemudian pilih kalender. Pilih kalender. Ini semua kegiatan aktivitas harian itu ada di sini. Ada jadwal Zoom hari ini, pertemuannya apa hari ini. Nih. Ini bulan Maret. Ini bulan Februari. Di bulan Februari ini itu kami kenakan ini ada kegiatan, ada apa saja ini kegiatannya. Di tanggal 26 ini. Di tanggal 26 ini ada kegiatan, ini jam ini Google for Education itu jam ini 1:30. Ada jadwal ya. Morning call-nya ada. Kemudian nanti jam 7 malam ini lagi ada pertemuan ini. Iya. Ada pagi enggak? Ada yang serta lagi ini. Jam yang sama nanti ada namanya MIA, Microsoft Innovative Educator Expert. Ada juga jam 2 sampai jam 3. Jadi semuanya terkendali ada dalam satu ini. Jadi mau pagi, siang itu saya diingatkan oleh Google ini ya, Google Calendar ini. Oke, kita belajar ini ya. Dan kalau kita perhatikan, kalau bulanan saya tadi itu sudah padat seperti ini. Nah, setiap ya, padat seperti ini. Ingatkan Bapak Ibu, makanya saya senang dengan ini karena ada Google Calendar yang selalu mengingatkan. Besok ini padat lagi, ada 4 pertemuan besok. Oke. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Panduannya seperti apa? Anda ingin membuat kalender akademik sekolah Anda. Satu screenshot dari membuat kalender baru bernama Repo. Silakan tidak perlu jadi repo Bapak Ibu mau buat apa, tapi yang penting Bapak Ibu punya folder khusus. Misal seperti ini. Nah, ini khusus misalkan tentang apa, kumpulan ulang tahun atau saya mau buat ini saja, buat apa namanya Google for Education ini. Pilih ini Bapak Ibu, pilih tanda plus ini. Kemudian create new calendar. Create new calendar. Saya buat Google for Education Bengkulu saja. GFE Bengkulu saja. Nah, kemudian habis itu kemudian di create kalendernya akan muncul di sebelah bagian ini. Ini sebut ini GFE Bengkulu yang kami buat tadi. Ini GFE Bengkulu. Kemudian hasilnya di print screen. Seperti itu. Ya. Ingat tadi di bagian nambahkan ini itu adalah bagian plusnya. Di bagian plus tadi ya. Ya, saya ulangi. Pilih di bagian plus ini. Nah, ini tambahkan saja di bagian order calendar, kemudian add order calendar. Order calendar pilih ini ya, create new calendar. Oke, itu yang tab yang pertama di Google Calendar. Tab kedua, tab 19 ini Anda ingin rekan Anda mengedit acara kalender Repo. Screenshot satu bukti yang menyatakan Anda membagi kalender ini. Caranya seperti ini. Yang GFE Bengkulu tadi, yang ini,
pilih titik 3-nya. Oh, bentar, bukan titik 3-nya ya. Pilih ini, pilih GFE-nya betul, pilih GFE-nya. Ini mestinya harus muncul ya. Kok nggak muncul? Mana yang saya buat ya? Pilih titik 3-nya, coba display. Atau settingan saya. Bentar. Nah ini tadi mestinya, yang ini tadi ya, saya ulangi. Yang ini tadi, yang kita buat di awal. Kita ulangi supaya jangan bingung. GFE, pilih ini titik 3, kemudian setting and sharing. Kemudian ini. Nah, supaya grup ini yang kita buat ini ya, itu bisa juga diketahui oleh email kita yang lain atau orang tertentu dengan cara add people saja Bapak Ibu. Add people, pilih siapa nama siapa, kemudian ini di screenshot. Hasilnya sudah jadi. Ya. Oke, saya send saja. Oke, jadi sudah ada 2 orang yang mengelola grup kalender ini. Nanti apa gunanya nanti kami sampaikan apa fungsinya. Kemudian yang ketiga di slide 20, buat acara persiapan belajar di tanggal berapapun di bulan Februari. Oh ini mestinya bulan Maret, nggak apa-apa lah. Bulan Maret juga nggak apa-apa dibuat Bapak Ibu ya. Lalu undang satu rekan sekolah Anda, lalu klik tombol find a time, temukan waktu yang mencari waktu. Caranya gini. Pilih tanggal, balik lagi sini. Pilih create, ya, pilih create. Di sini kita mau namanya tadi persiapan apa tadi? Atau persiapan saja lah, persiapan US misalkan ya. US kita tanggalnya tanggal berapa misalkan? Ujian sekolah kita, oke lah, bulan ini misalkan di tanggal 24 misalkan ya, 24 Maret. Kemudian mintanya tadi adalah find a time. Nah, find a time ini jam berapa yang tepat akan muncul seperti ini. Waktu yang tepat untuk kita meeting itu kapan? Nah, ini kemudian itu habis itu di screenshot ya. Judulnya ya tadi panduan jangan lupa salah. Judulnya bulan berapa, kemudian find a time. Ya, nah, lalu undang satu rekan sekolah Anda. Nah, undang jangan lupa undang ya, judulnya jangan lupa undang. Undangnya di mana? Undangnya adalah add guys. Ini dia. Misalkan tambah ini. Nah, tambahkan satu kawan. Oke. Jadi ya, sudah ada satu kawan, judulnya ada. Jadi kemudian jamnya belum ada, saya save. Nanti akan muncul di email saya satu lagi. Ya, kita buktikan tanggal 24 Maret ini ada persiapan pos. Oke, saya send. Oke, saya lihat di email saya satu lagi. Apakah ada tanggal 24 Maret nanti persiapan on? Oke, maka diingatkan kalau di sekolah itu sebenarnya enak sekali kalau sudah mereka mengaktifkan akun pembelajaran ID Bapak Ibu, tinggal saja kita masukkan ke kelompok yang saya bilang tadi, kelompok sekolahnya. Oke, ini Google Calendar. Kita buktikan tanggal 24 Maret kita terima juga notifikasi ini. Jadi kalau ingin rapat Bapak Ibu yang sudah ada email email belajar ID-nya, cukup dengan Google Calendar saja. Kita buktikan di bulan Maret tanggal 24. Dengan today. Ya. Kita bulan Maret ya, tanggal 24 ya. Ini 24 sorry. 24. Oke, lihat tanggal 24. Ini sudah ada. Jadi kawan kita itu akan diberitahu juga bahwa ada persiapan ujian sekolah di sini. Jamnya ada jamnya juga ya yang ditentukan. Nah, nanti fungsinya kenapa saya buat Google for Education ini tadi itu nanti bisa berkirim email ke Bapak Ibu semua, hanya lewat Google Calendar mengingatkannya ya. Bisa jadi besok mungkin saya ingatkan lewat Google Calendar untuk nanti ada
pertemuan terakhir, linknya ada di situ. Kalau tadi Bapak Ibu lihatnya di Classroom, besok mungkin kami kasih tahu lewatnya adalah email masing-masing, ya. Tapi di Classroom tetap ada, tapi di email masing-masing juga akan ada, terima juga seperti itu. Oke, terus berikutnya Bapak Ibu, di panduan praktiknya adalah kita minta, oh ya, persiapan tadi sudah. Jamnya tinggal diubah jam 10 atau 10.30, mengundang email satu rekan, ya juga sama seperti tadi ya. Jadi caranya, jamnya tadi kan belum ditentukan, mana tadi ya, 24 tadi ya, pilih 24 ini, jamnya diubah dulu, diedit dengan cara jam 10.30, 10 sampai jam 10.30 tadi ya, 10.30 seperti itu. Kemudian jangan lupa mengundang kawan-kawannya tadi. Ini tadi ya, sudah diundang tadi, sudah dibikin tadi ya. Jadi seperti ini caranya, ya, jangan sampai salah. Apalagi dimintanya. Sudah persiapan, sudah jam 10 sudah. Lampirkan file. Jadi ini di sini lampirkan file. File apa saja silakan, mau Word, mau Excel, mau PowerPoint, silakan ya. Misalkan saya kirim ini saja, yang ini, kemudian select. Kemudian ini sudah ada lampirannya ya. Jadi mengundang. Nih, contoh ya. Kalau saya bikinkan Google for Education Bengkulu, GFE Bengkulu, itu Bapak Ibu akan terima semua ini. GFE Bengkulu. Ini, saya pilih ini. Bapak Ibu akan terima ini semua nanti. Saya save. Saya send. Pasti Bapak Ibu akan menerima juga. Ya, akan menerima apa yang kami kirim tadi. Ada yang bisa komen? Menerima email? Menerima di Google Kalendernya? Tanggal 24 Maret? Atau notifikasi emailnya? Masih mutar. Masih mutar? Atau di email juga nerima biasanya? Geleng-geleng ya. Nah, sudah Pak ya? Sudah? Ya. Nah, jadi saya ulangi, ingin mengirim secara massal email Bapak Ibu, mengirim secara massal, pilih tanggalnya, tanggal berapa, kita mau meeting nih, misalkan mau meeting kenaikan kelas atau apa, tapi asal Bapak Ibu sudah punya classroom ya, sudah punya classroom. Contoh, saya contohkan misalkan, ini create lagi misalkan, kita mau rapat kenaikan kelas misalkan, ini kelas, ini jamnya kita mau rapat jam berapa, misalkan jam 10 merapatnya, 10 sampai jam berapa, oke, kemudian ini sampai jam 12 misalkan. Nah, kemudian di bagian yang ini itu adalah diubah menjadi, saya contohkan, ini sudah banyak kelas nih, saya contohkan ke Google Classroom guru-guru SMP ini, guru-guru SMP 1 kawan ini misalkan, ini saya kirim. Ya, pilih ini Bapak Ibu, ini adalah mengacu ke Google Classroom-nya. Oke, sudah ke sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan terkirim semua ini ke guru-guru yang ada di dalam classroom kita, asal sudah punya satu classroom. Nah, itu ya manfaatnya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, ini hanya pemanis saja supaya mudah. Nah, ini satu lagi yang penting buat kita akan mengedit notifikasi 1 jam. Kita sudah diketahui oleh email dan sudah diketahui oleh notifikasi. Caranya adalah di bagian notifikasi ini Bapak Ibu pilih. Nah, 1 jam sebelum. Kemudian add lagi, ada namanya 10 menit, gitu ya, 10
menit. Nah, ini penting buat kita. Kalau saya sampai 2 kali diingatkan. 1 jam sebelum kegiatan saya ingatkan, 10 menit sebelum kegiatan diingatkan. Jadi di HP kita itu selalu, oh ada, ini ada kegiatan apa, ini kegiatan apa. Jadi supaya jangan lupa kita ada kegiatan, makanya ada notifikasi ini diaktifkan Bapak Ibu ya. Lonceng ini diaktifkan 1 jam 10 menit sebelumnya. Ya. Sama juga di Zoom, kalau saya buat Zoom juga ada notifikasi. 1 jam sebelum kegiatan sudah ada notifikasi juga. Oke, itu fungsinya. Ini di print screen. Nah, kemudian berikutnya ini juga hanya hanya wawasan saja. Kita mau tambahkan 2 kalender menarik tentang football. Jadi bagi yang hobi main bola, nonton bola, ini ada namanya football di NFL ya. Caranya adalah ini saya ulang saja. Di bagian ini, di bagian bawah kalender, di bagian bawah kalender ada namanya nih di sini AFC All, ini mana tadi? Saya minta apa juga tadi? Arizona, bukan. Football di NFL, oh, APC dan Arizona. APC dan Arizona. Ini sudah ada sebelumnya. Kalau cara namanya, bentar. Saya mau cara namanya dulu. Nanti takutnya coba setting. Ini bukan. Biar tidak salah. Browsing from URL subset calendar. Bukan ini Bapak Ibu. Di mana ya letaknya ya? Letaknya. Ini soalnya sudah disetting sebelumnya. Coba saya silang dulu. Di remove dulu. Remove. Oke. Di mana bagiannya? From URL. Bukan. Kok sampai lupa saya. Baca lagi. Tambahkan 2 kalender menarik di football di NFL, APC dan Arizona. Tambahkan 2 kalender. Oh, ada bacaan browsing kalender of. Oh, ini dapat kita. Dapat. Caranya add kalender di sini. Oke. Pilih browsing calendar of interest. Ini caranya. Oke. Kemudian cari yang football. Kemudian cari yang NFL. Kemudian centang yang bagian AFC dengan Arizona Cardinal. Sudah, kemudian di print screen. Selesai Bapak Ibu bagian kalender. Ya. Dan terakhir Bapak Ibu, semuanya hanya 2 slide. Gampangnya gini. Oke. Kok ada yang stop sharing nih. Pak Ariantoni ini. Stop. Yes, saya stop dulu. Oke. Caranya seperti ini. Tetap di bagian titik 9 ini Bapak Ibu. Namanya Google Meet ya, Google Meet. Oke, tunggu sebentar. Di bagian titik 9 ini Google Meet. Oke, muncul. Nah, di bacaan ini ada namanya Google Meet. Oke, pilih Google Meet Bapak Ibu. Kemudian nanti nanti silakan buat rapat baru ya di sini. Oke, buat rapat baru. Kemudian langsung saja mulai rapat instan saja Bapak Ibu. Tinggal, nah hasil ini langsung di print screen. Bila perlu tampakkan wajah. Oke, saya di Zoom saya matikan. Saya hidupkan kamera di bagian ini ya.
di bagian Google Calendar. Ini bagian di Google Meet, Google Meet ya. Cukup ini, kemudian nanti hasilnya di print screen Bapak Ibu ya. Hasilnya di print screen seperti ini. Oke, saya ulangi supaya mudah. Saya silang lagi. Di Google Drive di bagian titik 9, pilih yang Google Meet. Oke. Setelah milih Google Meet, oke, pilih rapat baru. Kemudian mulai rapat instan. Kalau mulai rapat nanti itu akan dijadwalkan ya. Mulai rapat instan. Kemudian kita rapat. Kemudian hasilnya akan di print screen. Oke, ini hasilnya print screen. Ini asli belakang, layar belakang. Nah, ini hasil dari Perfect Cam ya. Oke. Kemudian yang kedua, yang terakhir di Google Meet adalah cukup Bapak Ibu di bagian ini hanya buka. Nah, ini bagian mana di setting ini adalah buka setting bandwidth-nya dengan cara ini tetap terbuka. Pilih titik 3 pojok kanan bawah. Kemudian pilih setting. Ada bacaan setelan atau setting. Kemudian di sini ada video. Bapak Ibu mau otomatis silakan, atau mau diubah juga silakan. Oke, ini di print screen dan selesai materi kita. Oke, Pak Tony, any question Pak Tony? Oh, yang barusan Pak. Ulangi dikit Pak. Yang mana? Yang Google Meet ya? Google Meet ya. Yang di bagian slide terakhir atau yang pertama? Ya, slide terakhir. Kalau bikin pertemuan udah. Nah. Oh, yang terakhir tadi ya? Di titik 3 ini, Pak Tony, di bagian titik 3 ini. Nah, dibandingkan dengan yang lain Bapak Ibu, di Belajar.id ini bisa merekam rapat ada, mau layar penuh. Nah, di sini bagian setelan Pak Tony, bagian bawah. Nah, titik 3 kan? Di 3 di bawah, kemudian akan muncul ini. Ini kemudian pilih setelan. Oh, setelan ya. Ya, setelan. Ya, setting. Kayaknya laptopnya bahasa Inggris Pak, setting. Oh iya, orang bahasa Inggris kan bahasa Indonesia. Terus? Udah cukup seperti ini di print screen, Pak. Pilih video. Oke, siap. Ya. Oke. Oke, izin bertanya Pak. Silakan Pak Mas Rizal. Oke. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak, yang masalah kalender tadi. Setelah kita buat beberapa kegiatan, nanti kan ada notifikasi. Betul. Melalui HP kita Pak ya. Iya, ada email, betul. Nah, email kita itu kan maunya kan email yang di belajar.id ya Pak ya. Betul. Nah, sementara di HP kita itu kan sejak dari awal kan sudah Gmail gitu. Jadi bagaimana merubahnya itu? Karena memang kita dari awal menggunakan HP itu sudah Gmail. Kemudian saya sudah daftar juga di HP dengan menggunakan Gmail. .id, belajar.id, tetapi tetap notifikasinya masuk ke kalau ada apa-apa gitu Pak. Oke, siap. Pengalaman sama nih Pak Nasrizal. Pengalaman saya juga ini. Karena kan di HP kan dia menggunakan ini kan, menggunakan Gmail kita. Nah, caranya gini, kalau saya dua-duanya Pak. Jadi dua-duanya kalau seandainya ini misalkan yang terbuka ini adalah menggunakan belajar.id. Oke. Nah, misalkan saya ambil dulu yang bulan Juni ya. Ini sampai ke ujian sekolah sudah semua nih disiapin. Nah, ini tadi misalkan. Kita mau pertemuan ini pertemuan jam 7 nanti malam misalnya. Coba lihat pertemuan 7 nanti malam ya. Nah, ini pertemuan 7 nanti malam ini. Nah, caranya Pak Nasrizal di bagian ini Pak, guest-nya ini, add guest-nya ini Bapak tambahkan saja.
di bagian guestnya ini. Jadi ini kan yang asli, yang belajar.id. Nah, yang satu lagi saya tambahkan email saya yang Gmail, Pak. Nah, itu. Nanti coba di sini ya Pak ya. Nah, kalau seandainya di bagian Gmail, ini kan bagian Gmail saya. Di bagian Gmail, saya lihat bagian Gmail dulu. Jangan ini, saya buat bulan saja. Bulan. Dengan D, 1 bulan. Nah, di bagian ini, kalau seandainya saya mau bikin, ini Gmail kan? Ini Gmail. Misalkan kegiatan besok misalnya kegiatan. Nah, ini ada yang ingatkan ini. Ini besok. Bisa kegiatan besok nih. Kalau nggak bisa edit ini bukan main. Bukan juga. Kalau nggak bisa edit berarti bukan kegiatan saya itu. Oh ini. Besok ada kegiatan di SDIP Ikra. Ini. Nah, di sini diedit di sini Pak Nasrizal, kemudian ditambahkan lagi Gmail itu adalah yang organizernya, yang bikin kalendernya. Saya tambahkan email saya yang ini pakai belajar.id. Atau saya mau tambahkan email saya satu lagi. Misalkan saya tambahkan Jurnali berapa lagi? Oh ini. Saya tambah satu lagi ini. Jadi 3 ya. Jadi 3. Nah, ini muncul. Jadi mau Bapak mau pakai ingatkan, oh saya masuk akun belajar.id, berarti harus tambahkan guestnya itu berarti dengan Gmail. Sebaliknya, kalau Gmail kita tempat kita buat, jangan lupa masukkan nama belajar.id. Gitu. Belajar.id. Jadi seperti itu cara mengakalinya. Kalau saya banyak notifikasinya Pak di Telegram juga saya buatkan bot juga. Jadi di Telegram bisa contohkan juga nih biar kawan-kawan juga tahu. Di Telegram, ini Telegram kami. Ini ada bot yang sudah kami buatkan. Ada bot Gmail. Bapak Ibu tinggal buat saja slash di ini. Nah, ini namanya Gmail. Atau ya start saja ada Gmail di sini. Kalau belum ada Bapak Ibu, karena dua-duanya Telegram kami semuanya sudah pakai ini juga, pakai bot Gmail semua. Jadi slash saja. Nah, slash saja start. Nah, ini diminta ini authorized akun yang mana ini? Nah, ini nanti dimintanya akun yang mana yang masuk gitu ya. Seperti itu. Nah, ini akun yang mana ini dimintanya ini. Banyak sekali ini. Akun yang ini berarti. Ya, akun ini. Seperti itu. Jadi banyak yang mengingatkan. Ada di Telegram, ada yang di email gitu. Semuanya mengingatkan kalau ada kegiatan-kegiatan. Jadi sejak ada Google Calendar dengan bot Telegram ini, jangan lupa kalau ada janjian. Oke, seperti itu. Nah, jadi Satu lagi Pak, ya. ini berkaitan dengan Google Meet ya. Tadi yang Bapak contohkan tadi kan yang instan ya Pak ya. Ya, betul. Saya pernah coba dengan yang terjadwal itu kan nanti langsung link dengan kalender ya Pak ya. Betul. Kalau yang instan ini kenapa langsung juga terhubung atau gimana? Oh enggak terhubung dengan kalender. Oh enggak terhubung dengan terjadwal ya yang terhubung. Ya, terjadwal yang terhubung. Makanya lebih bagus dibuat jadwal. Jadi saya itu membayangkan kok gini ya, tiap bulan kegiatan saya seperti ini. Jadi lebih merinding juga saya lebih tahu bahwa kalau kita buatkan schedule di Google Calendar, ya seperti inilah Allah mencatat kita gitu. Setiap hari mencatat kita. Gitu. Aja. Ya, media. Ya, mau tanya, apakah di Google Meet ini bisa nggak kita setting kayak mungkin mengadakan seminar, artinya nanti peserta tidak bisa ikut nggak bisa misalnya kayak mikrofonnya aktif langsung, jadi dibuat kayak sistem Q&R gitu, send and answer gitu loh. Jadi yang kelihatan itu cuma panelis aja gitu. Itu ada nggak settingannya Pak Jar? Ada sih, tapi yang premium. Oh, ya. Kayak kita ini nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Karena udah ditanya itu media. Jadi yang enterprise, yang berbayar, yang tahunan itu ada yang itu. Oh, ada yang pakai. Yang muncul Q&A aja yang muncul. Oke. Ya, makasih Pak Jar. Ya, sama-sama.
Halo Pak, Pak Janawi. Ya. Nomor 18 sama 19 tadi Pak, kayaknya agak kurang sedikit aja Pak. 18 19 ya? Iya Pak, 18 19 Pak. 18 19. 18 19. Oke. Skornya dia di sini kolam. Kalau kolamnya sambil kasih makan ikan pakai Siapa? ini Pak Eka yang ngomong. 18 ya? Oke. 18 19 Pak. Ini 18, ini saya 18. Iya Pak, iya. 18 ini buat kalender baru saja. Kalender baru tadi kayak seperti ini di apa namanya? Ini saya silang saja. Di sini di bagian ada plus ini, ada bagian order kalender, order kalender. Kemudian pilih plusnya, kemudian new, create new calendar. Create new calendar. Oke. Kemudian buat judulnya apa, ya? Tadi mintanya repo ya, atau mintanya GFA apa Google Produk Jasa Bengkulu juga boleh dibuat di sini. Kemudian create calendar. Ini selesai ini. Oke. Yang 19 itu tambahkan orang yang mengelola kalender juga. Tambahkan orang yang mengelola kalender. Caranya adalah tinggal di bagian ini. Nah, tadi kan GFA Bengkulu nih. Nah, di bagian GFA Bengkulu ini share with specific people. Siapa yang kita tambahkan untuk mengelola grup kalender ini? Dengan cara ini tadi. Pilih share with specific people, tambahkan saja di sini. Kamu tambah satu lagi Muhammad ini mana ya? Aku banyak email nih. Apa yang masih tulis? Jarnawi 1001 @gmail.com. Oke, jadi semua event yang kita buat di sini di dalam di grup kalender itu dia akan terima juga. Jadi ada 3 ini ya. Nah, yang membuatnya itu adalah akun belajar.id, yang ini adalah dia akan melihat semua event yang kita buat ya. Oke, seperti itu. Seperti itu. Oke Pak, oke. Ya. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Yang akses itu tadi Pak Jarnawi, kalau secara teknikal itu untuk yang bisa, tapi mereka tidak bisa mengedit ya? Yang mana? Yang barusan Bapak jelaskan. Oh iya, dia bisa edit, dia hanya melihat saja. Mereka hanya bisa melihat aja. Melihat, ya. Ya, siap. Bu Liza, ada pertanyaan? Berpaku tangan. Satu lagi Pak. Silakan. Ini, kita menggunakan Google Meet tadi, kan menggunakan belajar.id untuk kegiatan pembelajaran dengan siswa misalnya. Apakah siswa juga harus sudah menggunakan belajar.id juga dulu, atau mereka bisa kita undang saja tanpa mereka harus bergabung di belajar.id? Kemudian kapasitasnya sekarang berapa gitu Pak? Kalau kemarin itu kan 100 maksimal. Mantap pertanyaan Pak Nasr. Ya. Caranya seperti ini. Nah, langsung saya praktek saja. Meet tadi ya. Gabung lagi. Oke, gabung lagi. Gabung sekarang. Nah, Bapak Ibu bagaimana kalau seandainya tidak satu ekstensi? Tidak satu ekstensi di bagian ini, ya. Tetap pilih di 3 opsinya. Kalau nggak salah, atau tambahkan saja ya. Sekarang nggak ada. Ini di bagian anggota ini, bagian anggota. Nah, ini bisa tambahkan orang. Bisa nambahkan orang, emailnya langsung atau masukkan namanya.
Oke, ini sudah langsung ini. Karena tidak satu ekstensi. Kalau satu ekstensi dia bisa. Bentar. Tapi ada pengaturannya. Saya carikan pengaturannya dulu. Saya carikan pengaturannya. Kontrol penyelenggara. Ini Pak. Lihat semua setelan ya. Izinkan siapa saja. Lihat semua setelan. Kita pilih setelan. Oke. Bagikan layarnya jika dinonaktifkan siapa saja. Jika dinonaktifkan, ya, ini jika dinonaktifkan, jadi harus mengundang penyelenggara bergabung tanpa perlu konfirmasi. Kalau ini dimatikan, Pak. Kemudian siapa saja harus meminta izin bergabung, termasuk pengguna bergabung melalui telepon. Orang lain tidak dapat bergabung secara anonim. Hanya penjara yang melakukan panggilan keluar rapat. Jadi kalau ini dinonaktifkan, ya, ini diaktifkan. Kalau dinonaktifkan, ini akan masuk sendiri. Ini pengaturannya, ya. Soalnya di bagian ini, kalau misalkan beda ekstensi, Bapak Ibu pilih di bagian ini. Saya silang dulu, biar mudah. Di bagian pojok kanan atas ada tanda tampilkan semua orang. Kemudian di sini bisa secara manual masukkan emailnya, bisa juga seperti ini, undang seperti ini, atau dengan cara kontrol ini, penyelenggara ini, kemudian setel, semua setel ini kita nonaktifkan, maka semua orang bisa bergabung. Ya. Seperti itu, ya. Ini saya aktifkan saja. Atau enggak bisa atau lagi, satu ekstensi. Satu ekstensi. Kemudian ini Bapak Ibu untuk salin info aksesnya. Jadi bisa salin kirim ke yang membutuhkan linknya, link Google Meet kita. Seperti itu. Seperti itu Pak Nasrullah. Untuk kapasitasnya, kapasitasnya kalau yang kita ini Enterprise 250, ini tetap cuma 100 kita Pak. 100 Pak. Saya coba beberapa kali itu 100 Pak. Karena kalau pakai Enterprise dia 250. Yang Enterprise yang berbayar tadi. Ini 160 menit Pak. Saya udah sering coba Pak. Satu lagi Pak Jarnawi. Ya. Ini kan kalau kita membuat terjadwal, kan biasa ada deskripsi yang kita buatkan Pak. Tata peraturan, tata tertib dan segala macam kegiatan yang mau kita lakukan itu. Kalau saya tengok, tidak tampil di peserta yang mengikuti kegiatan meeting dengan kita. Terus karena dia opsional kan, tidak wajib kan, opsional dia di bagian ini. Di bagian mana Bapak minta tadi? Bagian kan ada dalam pengaturannya ada deskripsi pengaturan. Dari awal sih ngaturnya buat jadwal sih. Nah, tutup lagi. Kembali ke layar utama. Pilih rapat baru. Pilih jadwalkan Google Calendar atau buat rapat untuk nanti. Ini buat rapat untuk nanti, copy saja ini kan. Tapi kalau ini, kalau kita jadwalkan, jadwal di Google Calendar. Tetap saja Pak, seperti buat kalender tadi. Ya. Nah ini sama saja seperti tadi, tambahkan judul, kita mau buat deskripsi juga boleh di sini. Nah ini yang saya maksud Pak, deskripsi itu tidak muncul di misalnya di siswa. Maksud kita kan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dengan anak sebelum kegiatan meeting dimulai. Oh ya, kalau mau seperti itu memang dia harus apa namanya, hanya link ini dikasihkan. Contoh ya, deskripsi ini kayak deskripsi yang di classroom, itu kan saya deskripsikan. Ya. Saya deskripsikan di classroom. Nah kalau yang di sini juga ada, saya lihatkan ya Pak ya, saya lihatkan hari ini tadi kita ketemu nih jam 1.30, ada juga deskripsi saya buat, ini deskripsi saya buat tadi. Ada link ini, memang nggak kelihatan, tapi kita harus kasih link ini gitu. Iya, kasih link ini di kalender ini. Kalau di kalender pasti diterima dia di kalender. Oke. Sebenarnya enak kalau saya tuh di Google Calendar di Google Calendar semua. Kalau mau nyeting Meet,
nyeting apa di kalender ini, makanya saya senang sekali di sini. Paling salah satu ini yang favorit. Oke. Cukup Bapak Ibu atau gimana? Masih ada? Terakhir ya, 1445 kita selesai ya. Izin tanya Pak, Silakan Bu Indah. untuk tugas yang di print screen tadi Pak, untuk tugas yang 2 ini apakah nanti hasil print screen-nya dikolektifin jadi satu folder di Google Doc itu, atau kita satukan dengan yang tugas kemarin print screen juga Pak, yang tugas hari pertama Pak? Kan gini, praktek langsung ya Bu ya, kita yang ini sama seperti yang pertama Bu, seperti yang pertama. Jadi print screen-nya itu di bagian Google Slide ini semua ya. Jadi hasil print screen pindahkan ke Google Slide. Akan artinya contoh seperti yang ada di panduan, seperti itu. Gitu ya. Oke ya. Jadi semuanya itu di print screen pindahkan ke Google Slide yang ada di praktek kedua. Oke. Soalnya udah ada yang nyerahkan kok. Udah selesai atau gimana ya? Atau terpencet ya? Di tugas kedua itu udah ada yang menyerahkan. Rajin-rajin tuh Pak. Yang absen, kalau yang belum absen ya di akhir ini saya kasih absen ya. Nanti di penutup kita ada absen. Oke, kalau nggak ada lagi, close ya. Bapak Ibu, kalau ini di open kameranya, saya print screen dulu. Atau Pak Tony bisa screen Pak? Pak Jar, boleh tanya lagi? Satu lagi ya? Iya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir boleh Pak. Ini Pak, ada nggak di dalam aplikasi Google ini untuk khususnya di Classroom gitu Pak ya, apabila kita sudah membuat materi pembelajaran, itu kita schedulekan gitu Pak, seperti itu. Nah, sementara ketika ini khusus untuk materi mungkin pembelajaran jarak jauh seperti itu Pak ya. Nah, jadi ketika kita mungkin di minggu depan pada saat jam mengajar itu kita ada acara lain seperti itu Pak. Jadi yang materi yang sudah kita rancang tadi, yang sudah terschedule tadi bisa terkirim otomatis atau bagaimana Pak? Bisa nggak seperti itu Pak? Pertanyaan, oke, saya share langsung. Ini yang sedang saya lakukan. Karena kalau nggak lakukan kadang-kadang jadwal ngajar bertabrakan dengan yang seperti ini ya. Nah, jadi di tugas, jadi dibuat dulu apakah dalam bentuk draft atau dalam bentuk ini ya, dalam bentuk draft atau mau dikirim tanggal berapa, ya kan? Ini contoh misalkan saya mau ngirim absen D3, tapi bukan untuk hari ini. Bukan untuk hari ini, tapi untuk besok, ya. Saya edit dulu ini. Oke, saya tambahkan. Saya ambil di Google Drive kami. Kemudian, tapi ini di enter. Materi atau apa? Saya share dulu. Kelas 1 saja. Perasaan ini harus ada tanggal. Oke, bisa Google Master ada absen D3. Mana absen D3? Nah, kayaknya absennya belum ada nih. Google Suite for nggak kelihatan absennya. Nggak kelihatan absen. Terlalu banyak materi Pak. Atau di mana ini saya nyimpannya ini? Atau saya pilih salah satu aja lah daripada ini ya. Pilih salah satu aja dulu. Pilih salah satu saja dulu. Saya ini. Oh, bagian materi itu Bu, nggak bisa kalau ini. Bisanya ada ini. Ada draft, ada edit. Bentar. Ini bukan. Coba kalau materi ya, saya simpan dulu. Saya simpan dulu di bagian materi. Ini materi.
Ini materi D2, saya edit. Semua siswa, kok nggak muncul ya? Oh, ada topik ini. Bentar. Atau saya buat baru ya dulu. Ada nggak buat baru? Buat baru materi. Tetap nggak ada ya. Oh, di sini aku. Di sini, sorry. Di sini, di bagian ini. Nah, di bagian ini mau posting, mau jadwal atau simpan draft. Di situ. Jadi misalkan ini akan muncul nih kalau buat saya buat judul materi. Ini muncul kan? Iya. Nah di sini ibu mau jadwalkan, atau posting sekarang, atau simpan draft saja. Kalau saya jadwalkan, jadwalkan jam berapa dia muncul, tanggal berapa dia muncul dan jam berapa. Misalkan tanggal 28 munculnya, jam berapa? Ini di sini dijadwalkan. Jadi pada saat tanggal 28 jam 9 akan muncul ini nanti. Karena dijadwalkan, jelas di sini. Oke, seperti itu Bu Indah. Kasih Pak, sangat membantu itu Pak. Oke. Jadi kalau mau buat 6 bulan boleh. Yang ada bulan. Nanti ini Pak, nanti disalahgunakan pula sudah terbantu malah. Pak, boleh tanya sekali lagi Pak, untuk perbedaan dari akun belajar.id ini dengan yang akun Gmail tadi Pak, kalau kelebihannya saja itu kan mungkin di kelebihan penyimpanannya gitu, memorinya itu lebih besar gitu Pak ya. Kalau untuk keuntungan yang lain, kalau misalnya kebetulan saya di posisi wakil kurikulum gitu Pak ya, jadi untuk memantau rekan-rekan kerja guru gitu dalam pembelajaran, khususnya mungkin pembelajaran secara jarak jauh melalui Google Classroom dan lain sebagainya, itu apakah kami memiliki bisa memantau mereka seperti itu Pak secara langsung? Dengan dipantau. Dengan dipantau. Enggak, keaktifannya seperti itu Pak, keaktifannya dengan aplikasi yang sudah sangat canggih seperti ini, apakah memang disetting seperti itu? Jadi pihak sekolah sangat diuntungkan seperti itu Pak. Saya jawab ya Bu ya. Ya. Oke, ada dua nih. Makanya kan saya pengguna juga, jadi pengguna Google, pengguna Microsoft nih, ya dua-duanya ya. Oke, kalau yang saya share, kalau yang memantau ini cukup tambahkan kita sebagai wakil kurikulum di sini, sebagai anggota tapi jadi guru juga di sini. Di sini tambahkan, ya, ditambahkan. Nah, ini kalau di Google, di Classroom, ini belum kami melihat ada istilah namanya, kalau Bapak Ibu ingin tahu, namanya insight. Saya bukakan, ya, tapi insight-nya ini bukan di Google ya, tapi ada biar kita sebagai pembelajaran buat kita adalah di Office 365. Di Office 365 ini, tanggal berapa dia masuk di Microsoft Teams, tanggal berapa dia keluar, berapa lama dia di dalamnya, itu ketahuan semua Bapak Ibu. Saya contohkan ya, biar Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata dunia nanti Bapak Ibu kepala dinas, kepala sekolah, wakil kurikulum, kalau kita menggunakan satu aplikasi ini, semua aktivitas kita akan diketahui, gerak-gerik kita akan diketahui. Kalau seandainya kabupaten, kota Bapak Ibu menggunakan salah satu fitur-fitur yang ada di sini, apakah menggunakan Google tapi dengan cara add email, tapi kalau dengan cara Microsoft Teams juga add orang juga, tetapi dia ada namanya insight. Kok lama sekali ya bukannya ya. Ada insight Bapak Ibu, kami udah coba, ini betul-betul, aduh saya bilang ini nggak bisa lagi kita main-main kalau seandainya ini diterapkan. Dan salah satu kota yang menerapkan ini ada di Surabaya, Bapak Ibu, di kota Surabaya. Nah ini saya diperhatikan ya.
perhatikan di sini, salah satu ini namanya ada insight, Bapak Ibu. Ada insight. Di insight ini kita ketahuan kita udah berapa kali masuk kelas ini gitu, dan berapa kali kita beraktivitas. Kita tunggu dulu sebentar. Ini lagi proses. Jadi kata di ini kemarin, di insight ini detik-detiknya kita tahu. Tugas-tugas itu apakah sudah dilaksanakan atau belum kita tahu. Karena insight itu berhubungan dengan planner, berhubungan dengan kerja, ya. Jadi suasana nanti ini dipakai, cara kerja kita dipantau lewat online. Aduh, lama sekali ya. Saya ingin menunjukkan aktivitas ya. Berapa orang yang sudah gabung, berapa orang dan berapa jam dia kerjakan dan apa saja yang sudah dikerjakan. Tahu semua dalam satu ini. Tapi posisi ini harus online kan? Harus online. Dan punya email. Iya, punya email, betul. Aduh, lama. Karena banyak yang dibuka. Berarti kalau pakai Google Classroom tuh masih manual, gurunya yang menambahkan ya Pak ya? Iya, ini juga masih manual juga, ditambahkan juga gurunya. Tapi ada fitur, ya, fitur tambahan namanya Insight. Nanti coba di di Google juga, nanti Bapak Ibu di Google coba cari juga ada Insight. Apakah itu bisa terpantau juga? Aduh, lama ini, nggak bisa ini. Kalau masih pakai manual itu Pak, kebetulan sekolah kami kemarin sudah menerapkan, cuman guru-gurunya ini agak kurang rajin menambahkan Pak. Kita tahu. Supaya ini dipantau. Kalau di sekolah kami ditugaskan yang piket, Bu. Iya, ditambahkan yang tiketnya di situ. Ditambahkan, iya. Jadi memang segenggam kekuasaan akan mengubah semuanya. Jadi kalau misalkan dari dinasnya, dari kepala sekolahnya betul-betul mau bertransformasi digital, mau tidak mau, guru akan terima dengan itu. Nah, tapi kan kita baru setengah-setengah, ada yang setengah-setengah, ada yang belum memulai. Iya. Pak Jarnawi. Aduh, nggak bisa saya tunjukkan ini. Padahal ini enak betul saya tunjukkan gitu, cara kerjanya, menit-menitnya. Saya Pak Nasrizal Pak. Ya, silakan Pak Nasrizal. Masih berkaitan dengan itu Pak. Saya kebetulan anak kandung saya di SMA ini mengikuti kegiatan ulangan dengan Google Form. Dengan Google Form. Sekarang katanya ada aplikasi terbaru, apakah itu fasilitas Google atau tidak, atau memang fasilitas berbayar lainnya. Guru bisa memantau aktivitas siswa sedang mengerjakan ujian. Itu Pak. Oke. Apa itu memang fasilitas Google atau memang ada fasilitas lain di luar Google, misalnya yang harus ditambahkan ya. Jadi gerak-gerik siswa itu terpantau apakah dia tidak jujur dalam melaksanakan ujian dan seterusnya. Dipantau Pak, ada tambahan Pak, namanya aplikasinya banyak sih aplikasinya. Namanya ada yang bikin exam browser, tapi exam browser yang sudah dimodifikasi. Ya. Ada yang saat ini misalkan ngerjakan form dengan nampak muka, ya. Kemudian ngerjakan form sambil buka Google, itu ketahuan karena itu semuanya terrecord. Dan itu adalah hasil embed, ya. Itu dibayar ya? Hah? Dibayar ya? Ya, sekolahnya bayar. Jadi beli ada aplikasi khusus, masukkan link form, makanya dia akan terekam. Jadi ketika anak itu masuk sampai terakhir keluar, dia terekam gerak-geriknya. Di Jawa banyak pakai itu. Dan teman kita ada yang jual juga. Oh iya. Iya. Oke, saya nggak bisa nunjukin yang ini tadi. Ternyata Mau nanya Pak Janami. ya Pak Ari, silakan terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini di luar dari jangkauan Pak. Jangkauan. Fasilitas Google ini kan namanya Google Business Pak. Yes, Google Business Enterprise namanya. Ya, itu supaya kita mendapat iklan dan diterima di Google AdSense. Itu udah pernah Bapak tanya nggak kira-kira sebagai
Itu tuh Pak, apakah ada kiat-kiatnya supaya bisa diterima iklan dan apa namanya itu di Google Ads-nya? Terima kasih Pak. Ini udah sampai ke bisnis ini. Pak Ari, belajar dulu namanya Google Ads dengan Facebook Ads. Boleh minta linknya Pak? Banyak. Belajar dulu itu, nanti kalau sudah belajar Google Ads dan Facebook Ads, kan dua-duanya beda. Jadi dua-duanya butuh analisis, kemudian butuh apa namanya. Nanti kalau kita beriklan dengan FB Ads, istilahnya ada boncos gitu. Artinya uang habis tapi nggak dapat pelanggan gitu. Iya. Ya. Dan itu harus belajar dulu Facebook Ads sama Google Ads. Nanti kalau mau saya kasih linknya. Boleh. Yang kasih gratisan saja, nggak apa-apa. Belajar dulu, habis itu nanti yang berbayar lah, lebih expert gitu. Japri ya Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, thank you ya, Bapak Ibu semua ya. Ini lewat 15 menit. Silakan di open videonya sambil saya saya semangat dengan ini. Mestinya harus kolaborasi ini mestinya ini. Banyak kegiatan kolaborasi ini mestinya. Pak Tony siapin Pak Tony mestinya. Pak Tony tadi hilang Pak, mana dia? Ada itu buka master ya. Oke, siap. Oke, ini ada 5 slide. Slide pertama ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Tapi kita menggunakan Excel. Ada yang merekam ya. Oke, slide kedua Bapak Ibu. Mail, Pak Joko nggak bisa lihat semuanya Pak Joko karena oke. Kemudian berikutnya slide ketiga, Bu Sesti, ada Bu Selviana. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide keempat. Oh, keempat gelap ini. Oke, nggak apa-apa, saya screenshot aja. Pak Mulyadinya juga. Oke, yang kelima saya ini nanti saya share di grup. Oke, ada Oppo A31. Oke, thank you Bapak Ibu untuk hari ini. Pak Mulyadi hadir. Ada ngomong cucu. Oh, itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sama-sama Pak. Sampai ketemu besok jam 13.30 ya. Tetap di on time ya. Kami Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.